aku tidak ingin membahas di sini karena nanti akan panjang. Jadi hari ini kita fokus ke terapi dan beberapa efek samping yang mungkin terjadi pada terapi ini. Oke, jadi TBC ini terdiri atas 2 fase terapi. Yang pertama fase intensif dan berikutnya fase lanjutan. Fase intensif ini tujuannya adalah untuk menurunkan jumlah kuman. Jadi pada tahap ini diberikan umumnya 4 kombinasi obat yang tujuannya adalah menurunkan dulu. Jadi jumlah bakteri dalam tubuhnya diturunkan, baru setelah turun fase lanjutan, yaitu untuk membunuh sisa-sisa agar tidak ada pembawa atau carrier bagi pasien yang sudah sembuh dari TB. Nah, selain itu juga ada beberapa istilah pada pasien TB. Ada istilah sembuh. Sembuh ini tentunya pasien yang sudah mendapatkan terapi. Oh ya, dari awal dulu, awalnya mendapatkan diagnosis TB, mendapatkan terapi full, tentunya terapi kategori 1. Kategori 1 itu apa? Nanti kita bahas. Dan telah dinyatakan negatif pada tahap akhir pengujian PTA atau bakteri tahan asap. Kemudian ada istilah pengobatan lengkap, yaitu pasien yang menyelesaikan pengobatan namun tidak ada pengujian akhir. Jadi mereka hanya mendapatkan terapi full paket sampai selesai, tapi di akhir tidak ada pengujian PTA. Itu hanya dinyatakan pengobatan lengkap, tapi belum dinyatakan sembuh. Gitu ya, teman-teman. Kemudian ada istilah pengobatan gagal, yaitu pasien yang hasil PTA atau sputumnya itu positif setelah mendapatkan sepaket pengobatan TBC. Kemudian ada istilah meninggal, ya sudah umum ya, ini meninggal. Artinya pasien meninggal sebab apapun, tapi masih dalam diagnosa TB. Kemudian ada istilah putus obat. Putus obat ini pasien yang tidak menyelesaikan atau putus di tengah-tengah pengobatan. Dan yang terakhir ini tidak dievaluasi. Ini artinya pasien bisa jadi force majeure, seperti rumah sakitnya terkena bencana, sehingga tidak ada yang tahu ini pasien terapinya sudah sampai mana atau sudah sembuh apa belum. Seperti itu. Nah, kemudian terkait pengujian atau jadwal periksa dahak pasien ini ada empat minimum yang harus dilakukan. Yang pasti pertama di awal untuk menentukan diagnosa, di bulan ke-0 itu di gambarnya. Kemudian di bulan kedua, di mana ini adalah tahap akhir dari fase intensif. Kemudian di bulan kelima, ini menjelang akhir dari tahap lanjutan, dan pastinya di akhir setelah pengobatan selesai. Pengujiannya itu adalah SPS. Kalau teman-teman tahu sistemnya SPS itu adalah sewaktu pagi dan sewaktu. Jadi pasien pertama datang ke rumah sakit atau puskesmas, dilakukan cek sewaktu. Jadi pasien datang langsung dicek, cek dahak. Kemudian pasien kembali lagi besoknya, dicek pada dahak pada pagi hari. Sewaktu pagi, sewaktu. Setelah itu pasien kembali lagi besoknya, tapi tidak pagi hari, sewaktu. Jadi bisa siang atau sore. Kalau misalkan ditemukan positif, maka diagnosa TB bisa ditegakkan. Oke, selanjutnya Pak, terapi TB, seperti yang udah aku singgung tadi, ada fase intensif dan lanjutan. Fase intensif ini terdiri atas kombinasi HRZE, H-nya itu isoniazid, R-nya rifampicin, Z-nya pyrazinamide, dan E-nya adalah ethambutol. Kemudian fase lanjutan hanya diberikan isoniazid dan rifampicin untuk kasus yang baru. Kemudian untuk pasien dengan kasus kambuh atau rumatan, ini diberikan lebih lama tentunya. Totalnya ada 8 bulan kalau ada fase sisipan. Jadi fase regimen itu adalah 1 bulan setelah fase intensif. 2 bulan menerima fase intensif, 1 bulan fase sisipan, dan 5 bulan fase lanjutan. Nah, ini tentunya untuk pasien yang kambuhan. Jadi artinya pasien sudah pernah didiagnosa TB, sudah pernah menjalani terapi dan sembuh. Namun, mungkin pasien terpapar lagi sehingga dinyatakan positif lagi PTA-nya, atau karena memang pasien karier yang kambuh dengan sendirinya, bisa jadi seperti itu.
Nah, itu tadi untuk terapi pada umumnya. Sebenarnya masih ada beberapa terapi yang untuk TB MDR atau multiple drug resistance atau extended drug resistance itu masih banyak, tapi aku tidak tampilkan di sini karena memang jarang keluar. Itu istilahnya agak terlalu sulit untuk lulusan apoteker. Itu untuk magister klinis, teman-teman. Kemudian kategori resistensi TBC, ini ada beberapa yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama ada monoresisten. Jadi salah satu jenis OAT lini pertama. Lini pertama itu apa? Adalah pirazinamid ethambutol. Nah, kemudian apabila ada salah satu dari isoniazid atau rifampicin, maka dinyatakan poliresisten. Jadi, lebih dari satu jenis OAT selain isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Jadi, misalkan isoniazid dengan pirazinamid, itu bisa masuk poliresisten. Tetapi apabila isoniazid dan rifampicin ini resisten secara bersamaan, maka jatuhnya adalah multi-drug resistant atau TB-MDR. Nah, kemudian ada lagi istilah TB-XDR atau Extensive Drug Resistant. Ini lebih luas lagi cakupannya, yaitu TB-MDR. Nah, ada TB-MDR, berarti pasien sudah resisten isoniazid dan rifampicin. Tetapi ditambah lagi dengan salah satu obat golongan fluoroquinolone atau ditambah minimal salah satu obat dari ini kedua, jenis suntikan, kanamisin, kapreomycin, dan amikacin. Jadi kalau sudah MDR, ditambah salah satu OAT turunan fluoroquinolone, ditambah dengan jenis injeksi atau IV, maka sudah dinyatakan extensive TB XDR atau TB XDR. Ya, gitu ya teman-teman. Kemudian ada yang special case, yaitu untuk resisten rifampicin atau TBRR. Nah, berikutnya adalah kondisi khusus pasien TB yang punya kondisi selain penyakit TB-nya. Jadi kayak hamil atau menggunakan kontrasepsi, seperti itu. Untuk wanita hamil, kontraindikasi streptomycin. Kenapa? Karena dapat menyebabkan ototoksik atau gangguan pendengaran secara permanen bagi janinnya. Kemudian kontrasepsi, kenapa kok dimasukkan kondisi khusus? Karena rifampicin ini ada interaksi dengan kebanyakan obat-obat kontrasepsi, terutama yang hormonal. Jadi rifampicin bisa menurunkan efektivitas KB hormonal, jadi bisa menyebabkan kegagalan. Kemudian pasien dengan kondisi HIV, TB HIV, ini ada khusus atau perlakuan khusus di mana apabila pasien terinfeksi TB HIV menderita imunosupresi berat, ini artinya nilai CD4 kurang dari 50, maka ARV itu harus dimulai dalam 2 minggu pertama setelah terapi TB. Namun apabila CD4 masih di atas 50, maka itu bisa dimulai antara 2-8 minggu setelah terapi TB dimulai. Nah, ini nanti biasanya muncul di soal, teman-teman. Kalian tinggal lihat nilai CD4-nya berapa. Kalau misalkan CD4 rendah, pastinya ARV itu harus secepat mungkin, 2 minggu. Kalau masih di atas 50, anggap masih oke lah, kita tunda sampai 2-8 minggu. Nah, ini kenapa kok ditunda? Karena pasien yang menerima terapi TB ini saja, obatnya sudah cukup banyak, polifarmasi lah istilahnya. Meskipun itu dalam bentuk FDC atau Fixed Dose Combination, satu kapsul tapi isi 4 obat. Tapi tetap saja perlu istilahnya induksi atau adaptasi dari tubuhnya. Tidak bisa langsung barengan antara obat TB dan HIV. Potensi ESO-nya sangat besar. Nah, seperti itu. Kemudian ada rekomendasi pemberian isoniazid seumur hidup meskipun TB-nya sudah sembuh. Ya, karena HIV itu adalah penyakit
imunodefisiensi. Berikutnya untuk pasien yang mengalami hepatitis, ini terutama kontraindikasi pyrazinamid karena dapat menyebabkan hepatotoksik. Dan yang paling sering keluar juga ada efek samping dari isoniazid, yaitu neuritis perifer atau nyeri syaraf tepi. Cara mengatasinya adalah diberikan piridoksin atau vitamin B6. Kita beralih ke tabel sebelah kanan, ada interaksi obat TB tentunya. Jadi ada beberapa interaksi, dan yang sering muncul adalah dengan reaksi atau interaksi dengan obat KB, yaitu karena rifampicin termasuk inducer dari CYP450, sehingga dapat mempercepat metabolisme obat KB. Nah, ini seperti yang sudah aku singgung di minggu kemarin, clopidogrel ini adalah prodrug. Seandainya dia dipercepat metabolismenya, kira-kira efek apa teman-teman yang terjadi pada pasien? Ada yang mau speak up? Chat juga boleh. Kira-kira pasiennya mengalami apa? Kita tahu clopidogrel kan antiplatelet. Kalau pasiennya mengalami overdose clopidogrel, maka efeknya apa? Efeknya adalah oke, jadi pasien dapat meningkatkan risiko bleeding. Jadi penggunaan antiplatelet dengan obat TB ini perlu dipantau ketat nilai APTT-nya. Next. Nah, ini ada kondisi khusus pasien yang lain, yaitu pada neonatus. Neonatus diberikan terapi isoniazid untuk profilaksis, jadi juga untuk mengatasi apabila pasien bayinya sudah mengalami positif TB, maka dapat diberikan rifampicin dan isoniazid selama 9-12 bulan. Nah, ini adalah ESO, efek samping yang umum ditanyakan pada terapi TB. Yang pertama pasti rifampicin adalah, yang sering adalah urin kemerahan, teman-teman. Urin kemerahan, yang minor juga ada mual atau sakit perut. Kemudian ada pyrazinamid, dapat meningkatkan asam urat, dan manifestasi klinisnya adalah nyeri sendi. Kemudian isoniazid tadi sudah kita bahas, neuritis perifer, dapat diatasi dengan piridoksin. Kemudian streptomycin, ini karena merupakan golongan aminoglycoside, dia dapat menyebabkan toksisitas pada ginjal dan juga ototoksik yang tadi. Ethambutol, ini umum sekali, tapi juga mayor, yaitu gangguan penglihatan. Selain itu jarang ditanyakan ya teman-teman. Kalau misalkan ada sampai ditanya yang ofloxacin, itu juga bisa menyebabkan rupture tendon karena golongan ciprofloxacin itu memang menghambat pertumbuhan dari tulang maupun otot. Oke, sebelum kita masuk HIV, ada yang ditanyakan teman-teman? Pak mau tanya, tadi Ya, yang pemeriksaan TB itu kan yang pas 2 bulan setelah intensif itu kan tadi di tabelnya tulisannya negatif ya, ya yang iya jadwal betul. periksanya itu. Nah itu tapi setelah meskipun setelah 2 bulan itu negatif tetap harus lanjut sampai 4 bulan berikutnya ya. Iya betul juga. Jadi kalau 2 bulan awal sudah negatif, itu tetap dilanjutkan sampai selesai bulan ke-6. Karena untuk mencegah pasien kambuh menghabiskan sisa-sisa kuman di tubuh. Karena kan TB ini kadang ada fase apa ya, istilahnya sembunyi, terus kemudian dia berproliferasi. Nah, kita tunggu sampai 4 bulan itu apakah virusnya itu keluar. Nah, waktu keluar kita dapat atasi dengan pemberian antibiotik ketika dia keluar. Jadi 4 bulan itu adalah untuk menghabiskan. Begitu. Oke, terima kasih. Siap. Ada lagi, Rek? Kalau nggak ada,
Oh ya, ini di chat tadi pertanyaannya udah sama ya. Oke, aku next dulu. Beda. Cara Kami nanyanya kalau misalkan 2 bulan if itu tetap fase lanjutan atau fase intensifnya nambah lagi. Oh, fase bulan keduanya positif. Nah, oke. Jadi untuk apabila di bulan kedua positif, itu masih dilanjutkan sampai ke bulan kelima. Nah, yang jadi penentu adalah bulan kelima dan keenam. Apabila bulan kelima dan keenam masih tetap positif, maka dilakukan uji resistensi. Nah, untuk bulan kedua ini hanya untuk memantau apakah kumannya itu dapat dihabisi, yang mayor. Jadi, seperti itu yang aku pahami. Oke, ada lagi? Lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya adalah HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Terapi umum dari HIV ini adalah kombinasi 2 NRTI dan 1 NNRTI. NRTI itu apa? Singkatannya adalah, kepanjangannya adalah Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor. Jadi dia menghambat replikasi atau transkripsi dari DNA virus. Nah, jenis-jenis NRTI seperti yang di tabel, yang sering keluar adalah lamivudin, tenofovir, stafudin, dan zidovudin. Singkatannya bisa teman-teman lihat sendiri, nggak usah dihafal, kalau sering lihat soal otomatis hafal sendiri. Kemudian NNRTI, ini jalur selain NRTI atau non. Jadi ada beberapa yang sering keluar, yaitu nevirapin dan efavirenz. Untuk tata laksana, ini beberapa tryout yang pernah aku ikuti juga jarang ditanya tata laksana. Maksudnya anak sekian-sekian tahun, dewasa itu ditanya apa? Jarang. Biasanya langsung merujuk ke kondisi khusus. Di bawahnya, misalnya ada pasien koinfeksi TB HIV. Dari yang awalnya mendapatkan zidovudin atau stafudin, AZT atau D4T, itu keterangannya, jadi itu bukan menggantikan ya teman-teman. TDF digantikan stafudin. Jadi terapi yang koinfeksi TB HIV adalah zidovudin atau stafudin. Ditambah lamivudin plus efavirenz. Kemudian koinfeksi HIV dengan hepatitis B. Zidovudin diganti dengan tenofovir, yang mana dia memiliki efektivitas juga terhadap hepatitis B. Kemudian pasien pediatri diberikan efavirenz hanya untuk anak di atas 3 tahun, serta pasien gagal ginjal, ini kontraindikasi dengan tenofovir. Nanti kita lihat di belakang. Nah, ini ada kondisi khusus juga. Ini juga sudah pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya, di mana profilaksis dari infeksi HIV ini pada bayi yang terpapar ibunya terinfeksi HIV, profilaksisnya adalah zidovudin. Ini profilaksis untuk HIV-nya ya teman-teman. Kemudian untuk antibiotik profilaksis untuk mencegah infeksi oportunistiknya diberikan cotrimoxazole, bukan clotrimazole ataupun malah chloramphenicol. Jadi cotrimoxazole itu adalah kombinasi antara sulfamethoxazole dan trimethoprim. Selain itu juga ada kondisi apabila hemoglobin pasien kurang dari normal, misalnya anak, apabila kurang dari 7,5, zidovudin diganti dengan stafudin. Apabila pasien dewasa, zidovudin diganti dengan tenofovir. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas. Untuk nevirapin sendiri juga harus dengan pemantauan fungsi hati, bisa dengan nilai ALT-AST, SGO2 SGPT, karena nevirapin termasuk hepatotoksik. Nah, ini ada beberapa efek samping yang sering ditanyakan adalah lamivudin ini dapat menghambat
Ini menyebabkan sakit kepala dan pankreatitis. Yang sering keluar adalah pankreatitisnya. Yang stafudin bisa menyebabkan neuropati perifer. Dan tenofovir, ini toksisitas ginjalnya cukup kuat. Jadi digantikan zidofudin. Kemudian juga zidofudin dan tenofovir ini juga dapat saling menggantikan. Efek samping zidofudin adalah anemia. Ya, ini soal-soal seperti ini memang gampang teman-teman kalau hafal dan ingat, karena tidak perlu memikirkan sangat jauh terkait hitungan maupun logika. Lanjutan ESO-nya, evavirens, ini ada gangguan SSP atau sistem saraf pusat. Gejalanya dapat berupa mimpi buruk ataupun mengigau, halusinasi. Dan evavirens ini absorpsinya dapat meningkat dengan makanan berlemak. Jadi kalau misalkan pasien makan soto, kemudian kok minum evavirens, malamnya pasti dia mengigau atau gangguan SSP. Karena dalam darahnya terjadi lonjakan kadar evavirens. Kemudian nevirapin ini dapat menyebabkan hepatotoksik, jadi harus dipantau pasien yang mengalami terutama sirosis hepatik atau gejala-gejala penyakit hati lainnya. Terkait HIV, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Clear dulu, kita lanjut ke STIs atau Sexually Transmitted Infection. Jadi ini adalah penyakit menular seksual yang juga sering ditanyakan. Yang pertama ada terapi gonore atau kencing nanah. Ini umum ditanyakan juga karena sering atau banyak terjadi di masyarakat. Jadi first line, second line, third line, ini 1, 2, 3, bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah cefixime ditambah doxycycline. Yang kedua, ceftriaxone ditambah doxycycline. Cara mengingatnya gimana? Yang 1 dan 2, pasangannya adalah doxycycline. Yang pertama, kalau nggak cefixime, ya ceftriaxone. Tapi diutamakan cefixime. Untuk lini ketiga, opsinya adalah Cefix plus azitro atau ceftriaxone plus azithromycin. Jadi 1, 2 tadi seolah digabung tapi hanya menjadi opsi. Cefixime atau Ceftri ditambah azitro. Doxycycline-nya menghilang. Nah, untuk bayi yang baru lahir dari ibu yang terinfeksi gonore atau kencing nanah, dapat diberikan salep erythromycin, di mana dia satu golongan dengan azithromycin. Tapi bebas teman-teman mengingatnya gimana. Kalau aku kemarin seperti itu, yang gonore dengan komplikasi juga sama, hanya dosis sama frekuensinya mungkin berbeda. Jenis obatnya sama. Kemudian ada uretritis non-gonococcus. Dia disebabkan Chlamydia trachomatis atau biasa kita sebut chlamydiasis. Spesifik obatnya azithromycin untuk first line dan second line-nya golongan doxycycline. Jadi macrolide atau tetracycline. Kemudian Trichomonas vaginalis ini juga sangat spesial karena dia bakteri anaerob dan umumnya anaerob adalah terapinya metronidazole. Kemudian sifilis, first line-nya diberikan golongan penicillin tapi dalam bentuk benzatin. Benzatin penicillin diberikan intramuskular dan dosis tunggal. Apabila pasien alergi penicillin namun tidak hamil, maka dapat doxycycline. Tapi apabila hamil, adalah erythromycin. Itu opsinya, teman-teman. Berikutnya, ini ada kankroid, ciprofloxacin, tapi ini jarang keluar. Kemudian herpes simplex, ini tentunya disebabkan virus, maka obatnya tidak mungkin antibiotik. Acyclovir, valaciclovir. Kemudian ada vaginosis bacterialis, ini juga karena anaerob, gram negatif, maka juga metronidazole. Kemudian candidiasis, ini karena jamur, Candida albicans, maka tentu obatnya adalah golongan anti jamur seperti
clotrimazole. Nah, ini mirip dengan cotrimoxazole. Hati-hati teman-teman. LASA harus dibaca betul-betul. Fluconazole, nystatin. Nah, apabila ibu hamil atau menyusui diberikan clotrimazole. STIs sudah. Kita lanjut ke ISK. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung unmute aja. Soalnya aku share screen sambil baca chat ternyata agak susah juga. Ada pertanyaan? Kita lanjut dulu ya. Infeksi saluran kemih atau ISK. Jadi untuk ISK ini ada dua kategori besar, ada ISK atas, ada ISK bawah. Batasnya adalah yang atas untuk ginjal dan ureter, yang bawah untuk kandung kemih dan uretra. Terapinya sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya untuk anak-anak dan dewasa. Yang ISK atas, dewasa mendapatkan quinolone, ciprofloxacin, second line-nya cephalosporin, CEF3. Untuk anak, first line-nya cephalosporin, dan second line-nya aminoglycoside. Kemudian untuk ISK bawah, untuk dewasa, first line Cotrim, dan anak, first line Amox. Kalau kalian perhatikan, di terapi ISK ini tidak ditemukan atau jarang menggunakan golongan macrolide. Kebanyakan adalah golongan penisilin, cephalosporin, quinolone, sama aminoglikosida. Ini ada kemungkinan golongan macrolide itu kurang efektif di area yang banyak mengandung air, istilahnya kelarutannya rendah. Jadi efektivitasnya kurang kurang baik apabila digunakan untuk terapi saluran kemih. Kemudian untuk kondisi khusus, pasien ibu hamil first line-nya adalah amoxiclav dan second line cephalosporin. Pada anak dapat diberikan cotrimoxazole oral. Dan hamil juga hindari tetracycline karena dapat menyebabkan perubahan warna gigi pada janin. Dan sulfonamide serta fluoroquinolone dapat menyebabkan pertumbuhan tulang yang tadi. ISK cuma satu slide. Kalau ada pertanyaan, clear, lanjut dulu ke GI tract infection. Jadi ada infeksi saluran cerna, ini cukup banyak. Mungkin aku ringkas sedikit yang sering keluar. Yang kolera ini juga yang seperti jembatan keledai kemarin sudah aku sebutkan kalau nggak salah. Ada Shikoji sama Kokoji, kolera, Kotrim, Cipro, yang Shikoji, Shigella, Kotrim, Cipro. Yang Campylobacter, Doxycycline. Jadi kalau misalkan teman-teman tips hafalinnya gimana, ya kembali ke diri masing-masing. Ada yang hafalinnya buka tutup, terus hafal sendiri lokasinya sama obatnya apa. Tapi ada juga yang hafalinnya pakai jembatan keledai. Ada juga yang hafalinnya pakai klasifikasi golongan-golongan macam-macam. Bebas teman-teman pilih yang mana. Yang penting bisa jawab soal gitu aja. Nah, yang tadi selanjutnya disentri disebabkan amoeba, Entamoeba histolytica atau Giardia lamblia. Ini karena bakteri anaerob diberikan metronidazole. Jadi kalau misalkan teman-teman kebetulan hafal bakteri-bakteri anaerob itu apa aja, minimal bisalah mengeliminasi jawaban-jawaban yang kurang benar. Obat-obat yang umum itu pasti nggak masuk kalau untuk bakteri anaerob. Umumnya metronidazole. Tapi ada juga yang selain metronidazole. Kemudian untuk salmonella dan juga clostridium. Clostridium ini juga anaerob, teman-teman. Yang salmonella diberikan, ini masuk ke E. coli berarti, azithromycin sama ceftriaxone. Kemudian untuk Clostridium juga metronidazole. Nah, ini diare pelancong atau traveler's diare. Diberikan golongan quinolone, yaitu ciprofloxacin atau norfloxacin. Kemudian peptic ulcer di kiri bawah. Pak Darwin, Nah, ini, iya, silakan. permisi Kak. Boleh minta Iya, tolong dikasih ini. dikasih apa?
dikasih pointer. Oke, sebentar ya. Ternyata masku tidak kelihatan. Ya, iya, Apakah sudah terlihat? sudah. Terima kasih. Oke, siap. Ya, jadi yang berikutnya ada Helicobacter pylori. Ini sudah kita bahas kemarin. Opsinya kalau nggak 3 obat, ya 4 obat. 3 obat, pasti PPI, pasti sudah diisi slot PPI. Kalau pasangannya Claritro, maka yang ketiga adalah Amox atau Metro. Kalau 4 obat, PPI pasangan dengan bismut subsalisilat, maka pasangannya pasti Metro dan Tetra. Jadi Tetra ini tidak mungkin bertemu Amox, Metro juga tidak bertemu Amox, karena di opsinya Amox atau Metro. Jadi hanya kalian memastikan PPI plus apa dulu, plus Caritro atau plus Bismuth. Nah ini untuk keterangan bawah-bawahnya ini biasanya jarang ditanyakan, ini kondisi spesial. Kalau nggak ada pilihan lain yaitu Levo plus Amox. Terapinya 10-14 hari. Nah ini ada beberapa efek samping yang sering keluar, terutama ya dihindari bagi ibu hamil. Tetrasiklin dapat menyebabkan pewarnaan gigi, chloramphenicol, Gray baby syndrome pada neonatus, dan anemia aplasia. Ini karena supresi sumsum tulang belakang. Cipro, tendon rupture atau penghambatan pertumbuhan tulang, peripheral neuropathy. Ini tidak untuk anak yang pada masa pertumbuhan. Kurang dari 12 tahun ini kan masa pertumbuhan. Jadi dia kalau bisa dihindari. Tapi ya nggak sampai kontraindikasi. Cotrimoxazole ini dapat menyebabkan malformasi kongenital. Jadi ada kecacatan seperti itu. Sehingga kalau ini kontraindikasi pada ibu hamil. Next. Selanjutnya ISP dan pneumonia. Ini infeksi saluran pernafasan. Nah, ini pernafasan juga dibagi atas dan bawah. Batasnya adalah epiglotis. Jadi epiglotis ke atas yang faring, laring, hidung. Kemudian sinusitis itu masuk atas. Yang epiglotis ke bawah itu masuk yang bawah. Ya bronkus, bronchiolus, alveolus, seperti itu. Untuk yang terapi ISPA atas, yang pertama ada otitis media. Ini umumnya first line amoxicillin. Ya kalau misalkan ketambahan amoxiclav juga nggak apa-apa, ketambahan beta-lactamase inhibitor. Second line-nya bisa dari cephalosporin. Kemudian apabila supuratif kronik. Nah, jadi kata spesialnya adalah supuratif kronik. Biasanya kalau disebut otitis media aja itu pakai yang atas, amoxicillin. Kalau supuratif kronik diberikan golongan quinolone. Dan umum quinolone adalah ofloxacin. Dia bentuknya bisa oral atau tetes telinga. Sinusitis juga sama amoxiclav, second line cephalosporin. Faringitis, laringitis, dan tonsilitis. First line masih amoxicillin juga, namun second line-nya beda sama sinusitis adalah macrolide. Jadi yang sinusitis diberikan cephalosporin, yang tonsilitis dan kawan-kawan ini diberikan macrolide. Kita pindah ke ISPB atau bawah gitu. ISPA bawah. Bronkitis akut juga amoxicillin juga. Nah, ini baru yang bronkitis kronik. Ini udah lama berarti. First line-nya adalah quinolone. Untuk yang bronkitis kronik, ini yang simple. Oh ya, yang atas berarti nggak ada faktor risiko dan dirawat inap. Ini dia sudah masuk hospitalize atau dirawat inap. Kalau yang ini bisa jadi tidak dirawat inap, tapi tidak ada faktor risiko. First line-nya adalah macrolide. Nah, ini ada tata laksana secara umum, ada agen pendukungnya pasti dekongestan, analgesik, antipiretik, kalau ada flu, demam seperti itu, dan juga anti alergi. Kondisi hamil hindari yang tadi kita bahas, golongan fenoquinolone menyebabkan rupture tendon pada janin,
cotrimoxazole malformasi. Tata laksana umumnya sebenarnya gampang, penisilin, cephalosporin, macrolide, atau quinolone. Tapi kalau merujuk pada beberapa penyakit yang spesifik kayak sinusitis tadi atau yang tonsilitis, itu second line-nya adalah macrolide. Jadi urut penisilin, cephalosporin, macrolide, quinolone. Quinolone opsi terakhir. Berikutnya ada pneumonia. Ini umum dari pneumonia. Sebentar. Oke, pneumonia juga masih sama untuk yang CAP, Community Acquired Pneumonia, amoxicillin. Kalau di rawat inap, dia pindah ke levo. Nah, begitu juga dengan HAP, Hospital Acquired Pneumonia. Ini karena dia juga termasuk rawat inap, maka first line-nya hampir sama, yaitu levofloxacin. Cuman di sini dijelaskan kalau HAP itu diutamakan yang IV. Jadi yang di komunitas AMOX, yang dirawat inap, levo, golongan quinolone. Kalau kondisinya adalah ventilized atau VAP, ini diberikan cefoperazone plus sulbactam. Cefoperazone ini golongan 3 cephalosporin, teman-teman. Dan yang lainnya ini jarang ditanyakan, hanya untuk info aja kalau misalkan muncul ya di teman-teman bisa cari sendiri di sini. Kita sudah dapat IS, infeksi saluran cerna, infeksi pernafasan, infeksi saluran kemih, infeksi menular seksual. Nah, ini kita beralih ke yang khusus-khusus. Jadi belakang ini sudah mulai yang nggak umum, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada yang ditanyakan? Clear dulu. Kita lanjut ya berarti ke malaria. Malaria ini disebabkan adalah oleh Plasmodium spesies. Nah, jadi spesiesnya itu ada 5. Kalau disebabkan oleh Plasmodium falciparum, maka jatuhnya adalah malaria falciparum. Begitu juga untuk vivax. Jadinya adalah malaria vivax dan seterusnya. Terapinya, prinsip terapi dari Plasmodium falciparum dan vivax ini adalah ACT ditambah primaquine. ACT itu apa? ACT adalah terapi kombinasi berdasarkan artemisin atau berbasis artemisin. Nah, ACT yang umum dipakai adalah DHP. DHP itu singkatan lagi, kombinasi antara dihydroartemisin dan piperaquine. Kenapa kok kombinasi? Namanya aja ACT, Artemisin Based Combination Therapy. Pastinya satu tablet itu ada kombinasinya. Jadi, DHP itu termasuk ACT, salah satu ACT. Sebenarnya banyak contoh ACT-ACT yang lain, tapi yang dipakai di Indonesia seringnya adalah DHP. Kemudian ditambah primaquine. Primaquine ini obat atau tablet terpisah sendiri. Nah, kemudian pada malaria falciparum, terapinya adalah DHP selama 3 hari ditambah primaquine. Dosisnya 0,25 pada hari ke-1 saja. Jadi pada hari ke-1 pasien konsumsi DHP plus primaquine, kemudian hari kedua dan ketiga cuma DHP. Itu yang untuk malaria falciparum. Jadi kalau ada yang bilang DHP plus primaquine atau ACT plus primaquine, itu benar semua teman-teman. Tinggal yang satu spesifik, yang satu umum, gitu aja. Berikutnya malaria vivax, terapinya sama, cuman durasi primaquine lebih lama, hari ke-1 hingga ke hari ke-14. Mulainya bareng sama DHP. Hari ketiga DHP-nya dihentikan, primaquine masih lanjut hingga hari ke-14. Ini untuk vivax, pasien pertama kali. Apabila sudah pernah sembuh dari vivax, kemudian dia relapse, maka obatnya sama, durasinya juga sama.
Cuman primaquinnya ditingkatkan menjadi 0,5 miligram per kgbb per hari, sesuai dengan bobot badan berat tubuh. Namun, disertai catatan harus dengan pemeriksaan enzim G6PD. Singkatannya apa, teman-teman cari sendiri. Tapi yang aku pernah dengar, G6PD ini adalah enzim yang mencegah darah dari hemolisis. Jadi kalau misalkan G6PD-nya rendah, maka terjadi hemolisis, sehingga pasien mengalami uh, anemia, anemia hemolitik. Sehingga kontraindikasi harus disertai hasil pemeriksaan enzim itu sebelum diberikan primaquin. Kemudian malaria ovale, ini juga sama, terapinya sama dengan Vivax, nggak ada bedanya sama sekali. Malaria malah diberikan cuma DHP selama 3 hari. Kalau infeksi campur, ini juga sama, dianggapnya dengan Vivax selama itu belum relapse. Dan malaria naulesi juga sama dengan malaria. Ini untuk terapi secara umum. Apakah ada yang nggak umum? Ada, yaitu ada malaria pada kondisi hamil. Jadi pada trimester pertama itu diberikan DHP selama 3 hari. Karena pasien hamil itu kontraindikasi diberikan primaquin. Trimester 1 dan 2, 3 itu sama diberikan DHP tetap 3 hari. Namun profilaksisnya untuk yang kedua dan ketiga itu dapat diberikan kloroquine. Nah, untuk profilaksis ini kita bahas di slide berikutnya, teman-teman. Untuk malaria berat, first line-nya adalah injeksi arti sunat. Jika nggak ada arti sunat, ya opsi ada kina sama ya kina bolus dan diberikan dosis maksimum 2 gram per hari. Malaria berat pada ibu hamil juga sama, arti sunat IV atau kina. Profilaksis kita ke slide berikutnya aja. Oh, masih ESO ternyata. Nah, ini ESO umumnya. Untuk doxycycline, ini diberikan untuk profilaksis, kemoprofilaksis, jadi profilaksis kimiawi, terutama pada pasien yang ingin berkunjung ke daerah endemis. Dan efek samping umumnya adalah kembung, konstipasi, diare, ini juga kontraindikasi. Kemudian yang sering keluar juga primaquine, ini ESO-nya nyeri abdomen, tapi dia kontraindikasi, terutama pada bayi kurang dari 6 bulan, ibu hamil, dan ibu menyusui. Terutama pada pasien anemia yang disebabkan defisiensi enzim G6PD. Yang lain, ini ada hidrokloroquine sulfat, mual muntah, sakit kepala, DHP ini juga dapat menyebabkan anemia, tapi bukan karena penurunan G6PD. Jadi tidak karena pengurangan enzim ini. Ini anemia efek samping murni DHP. Nah, ini ada beberapa catatan penting. Semua obat anti malaria tidak boleh diberikan dalam keadaan perut kosong karena bersifat mengiritasi lambung. Jadi, kalau ada pertanyaan bagaimana cara minumnya, pastikan pasien minum setelah makan. Nah, ini ada profilaksis malaria. Yang paling sering keluar adalah doxycycline dan kloroquine. Primaquine ini seringnya ditanyakan terkait kontraindikasi dan ya kondisi khusus tadi. Selain kalian perlu tahu doxycycline dan kloroquine, bisa jadi ditanyakan dosis 100 mg, kloroquine ini 300. Regimennya, doxycycline diminum tiap hari. Kloroquine diminum sepekan sekali pada hari yang sama. Jadi biasanya di soal ditanya, pasien berkunjung ke daerah endemis sekian hari. Berapa obat doxycycline sebagai profilaksis yang harus disiapkan? Nah, itu menghitung berarti. Kalau misalkan setiap pekan ya tinggal dibagi 7 per pekan berapa. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa profilaksis ini harus diminum
jauh-jauh hari sebelum ke daerah. Jadi ada yang kurang dari 2 hari, seminggu sebelumnya, itu harus mulai minum. Kemudian setelah kembali pun mereka juga tetap harus konsumsi profilaksis. Ini sama ya, yang doksi sama kloroquine sama-sama 4 minggu setelah pulang dari daerah endemis. Yang lain jarang ditanyakan, kalaupun keluar ya Primaquine ini sehari sebelum berangkat dan maksimal seminggu setelah kepulangan. Itu tadi terkait malaria, apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau belum ada, kita lanjut dulu ya. Demam tifoid disebabkan oleh Salmonella typhi. First line-nya umum chloramphenicol. Kemudian ada opsi yang berikutnya untuk first line juga, chloram atau cotrim, atau enggak amox. Jadi tinggal menyesuaikan pasiennya kondisinya apa. Kalau ibu hamil pastinya dapat amox atau enggak cefixim. Ini di keterangan bawahnya ada. Ini cefixim. Kemudian second line dapat quinolone, cipro, third line ceftriaxone. Ceftriaxone ini relatif aman untuk semua populasi. Antibiotik golongan ketiga cephalosporin ini relatif cukup rendah ESO potensialnya. Ini juga cukup singkat materi tivoid, yang penting hafal first line, second line, third line. Sama kondisi ibu hamil, kalau nggak cefixim, azitro sama ceftriaxone. Tetap akhirnya dapat opsi terakhir ceftriaxone, third line. Tivoid hanya ini, lanjut ke infeksi parasit. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung unmic ya teman-teman. Ini untuk infeksi parasit ada Scabies, Sarcoptes scabiel. Ini terapi umumnya adalah permetrin, baik itu karena Pediculus humanus capitis atau Petrus pubis, yang itu kutu kepala, maupun kutu pubis. Ini first line-nya sama-sama permetrin. Nah, ini tapi biasanya yang ditanyakan bukan obatnya apa, cara pakainya bagaimana. Cara pakainya untuk permetrin, ini dibalurkan ke seluruh tubuh. Apabila pasiennya anak, ini juga harus sampai ke leher, leher wajah, dan telinga. Kemudian jangan langsung dibersihkan, dibiarkan dulu selama 8 jam, kemudian baru dapat diulang setelah 1 pekan. Jadi dibalurkan seluruh tubuh, didiamkan 8 jam, dibilas. Minggu depannya pada hari yang sama, dilakukan lagi. Nah, ini juga sama secara umum. Untuk yang kutu kepala ya penggunaannya pada rambut. Untuk yang kutu pubis, ini dibiarkan dipakai pada area yang sakit. Seperti itu. Ini untuk parasit. Yang berikutnya juga ada toxoplasmosis. Ini profilaksisnya diberikan cotrimoxazole, ini karena kombinasi keduanya ini. Kemudian untuk apabila sudah terinfeksi toxoplasmanya, ini karena toxoplasma gondii, maka dapat diberikan pirimetamin, dikombinasikan dengan clindamycin. Jadi ini juga khas obat yang di opsi jawabannya itu pasti ada muncul pirimetamin kalau pasien kasusnya toxoplasmosis. Nah, untuk hamil, ini juga gampang diingat, spiramycin. Nah, untuk trimester 1, kalau sudah trimester 2 dan 3, dapat di-switch ke pirimetamin lagi, namun dipasangkan sama sulfadiazin. Dan asam folinik ini untuk suplemen ibu hamil ya tentunya. Parasit hanya ini aja. Ini selanjutnya infeksi jamur. Jamur ini jarang keluar untuk yang ditanya spesifik kayak jamur. Misalnya pasien menderita infeksi Aspergillus, obatnya apa, itu jarang. Jadi ini aku juga cuma bahas sekilas saja. Kebanyakan, minimal teman-teman bisa membedakan lah mana antibiotik, mana antivirus, mana anti jamur. Ya itu minimal lah base. Base-nya kalian harus bisa bedakan mana golongan penisilin, golongan cephalosporin, macrolide, fluoroquinolone, golongan sulfa,
golongan OAT, ARV, antivirus yang umum, dan juga golongan anti jamur. Belum lagi golongan yang anti kanker. Kita bahas di pertemuan yang lain. Ini yang jamur. Amphotericin ini juga anti jamur. Dia cukup poten juga untuk amphotericin, tapi juga banyak berinteraksi dengan obat-obatan. Nah, ini langsung aja ke terapi infeksi kulit. Jadi yang umum ini adalah Grisofulvin. Yang Grisofulvin ini juga unik. Biasanya muncul pertanyaan, bagaimana cara minum Grisofulvin? Mungkin teman-teman udah tahu kalau dia itu harus diminum dengan makanan berlemak untuk mempercepat absorpsinya, karena dia larut lemak. Jadi beberapa terapi yang ditanya itu first line Grisofulvin, dan juga ada terapi topikalnya diberikan antimikroba yaitu selenium sulfida. Selain itu ada anti jamur kalau disebabkan jamur. Ada terbinafin, kemudian traconazole. Ini juga hampir mirip first line terbinafin. Katanya umumnya di daerah yang terjepit kayak di selakangan kaki, sela-sela jari, kemudian di bawah kuku. Ini kebanyakan terapinya adalah anti jamur. Lanjut ke infeksi karena parasit cacing. Ini juga beberapa sering keluar, tapi spesifik juga kok, nggak semuanya keluar. Kayak yang prevalensinya banyak, yaitu cacing kremi, ya, karena enterobiasis atau oksiuriasis. Ini first line-nya mebendazole, dengan catatan pasien usianya lebih dari 2 tahun. Untuk pasien anak 1-2 tahun ke bawah, ini first line-nya albendazole. Yang lain, cacing gelang Ascariasis, ini relatif sama. Untuk cacing-cacingan ini mebendazole sama albendazole. Cuman yang spesifik itu ada di filaria. Dia terapinya sedikit nyeleneh di etilkarbamazin. Meskipun second line-nya juga albendazole sih. Selain itu, jarang ditanyakan kayak, ya mungkin bolehlah dihafal di schistosoma praziquantel. Ada juga ivermectin, itu cuma ada di sini, yang di tata laksananya. Strongyloides, ini cacing apa juga lupa. Yang jelas dia golongan cacing. Ini cacing pita juga sempat ditanya, albendazole tapi jawabannya. Cacing tambang, ini juga albendazole, albendazole. Ini cacing berikutnya yang lebih rare atau yang langka lagi ditanya itu terkait sepsis. Biasanya kalau sepsis yang sering ditanya itu adalah penanganan daruratnya, misal kayak hipovolemik atau shock sepsisnya ditangani dengan apa, epinefrin atau dobutamin. Kalau infeksinya biasanya jarang keluar. Nah, ini untuk terapi umumnya kalau di saluran kemih, first line cephalosporin, baik di community maupun hospital, sama-sama golongan cephalosporin, ceftriaxone, dan Cipro untuk second line-nya quinolone. Di saluran pernafasan, first line-nya dapat quinolone, levo, untuk yang community dan hospitalnya piperacillin, tazobactam. Yang lain, nah ini ada di kulit atau jaringan, tapi ini sangat jarang. Vancomycin ini termasuk, kalau teman-teman pernah dengar klasifikasi antibiotik aware, A, eh, aware di WHO, nanti aku kirimlah di grup fotonya. Ada beberapa antibiotik yang dibatasi, yang cuma diawasi sama di bebas diakses. Aware itu singkatan access, watch, sama reserve. Jadi yang akses itu bebas, kayak ceftriaxone, cefazolin itu kayak kacang goreng gitu loh, bebas dipakai di rumah sakit. Terus amoxicillin juga sudah banyak dipakai, umum lah, umum. Kemudian yang watch itu sedikit dibatasi meskipun tidak sepenuhnya. Kemudian yang reserve itu kayak meropenem, vancomycin, linezolid, dan sebagainya yang gampang sekali resisten, maka itu harus dibatasi atau reserve. Nah, kalau
Meropenem. Ini info aja teman-teman, kenapa kok meropenem itu harus dibatasi. Meropenem itu termasuk golongan penisilin. Sedangkan penisilin memiliki banyak sekali turunan-turunan senyawa, baik di gugus fungsional maupun gugus farmakofor. Nah, meropenem sendiri itu adalah masuk penisilin. Tapi dia nggak punya gugus. Jadi dia murni farmakofor tanpa gugus. Jadi beta-laktam yang dasar lah istilahnya dasar. Seandainya meropenem dipakai bebas dan terjadi resisten, maka pasien akan resisten di semua golongan penisilin. Makanya kok meropenem harus dibatasi penggunaannya. Dari strukturnya, dia sangat simpel. Kalau beta-laktam sudah, semuanya sudah nggak bisa. Jadi seperti itu. Sekilas informasi aja. Pak, mau tanya. Iya, silakan. Tapi kenapa meropenem itu sering dijadiin pilihan terakhir? Maksudnya pilihan terakhir itu kayak kalau udah parah banget itu kita bisa pakai meropenem apa? Semakin sederhana gugusnya dia jadi semakin kuat ininya efektifnya. Oke, bagus-bagus. Aku juga dulu sempat mikir gitu, apakah meropenem ini terlampau efektif atau dia kayak overpower gitu. Ternyata jawaban dosen yang pernah aku tanya, dia sebenarnya sama dengan golongan yang lain. Cuman sifat penembusannya itu dia lebih kuat, lebih gampang menembus ke sel-sel dinding sel kuman karena dia lebih sederhana, nggak punya gugus yang polar. Seperti itu jika. Oke, terima kasih. Siap. Nah, ini tadi berikutnya untuk terapi meningitis. Ini juga beberapa kali keluar. Untuk pasien kurang dari 1 bulan, itu opsinya ampicillin, ini juga golongan penisilin. Ampi plus cefotaxime. Cefotaxime golongan 3 cefalosporin. Ampi plus cevo atau ampi plus aminoglycoside. Nah, nanti biasanya keluar di soal dalam bentuk yang aminoglycoside ini pasti dalam bentuk obatnya langsung, nggak mungkin disebut amino gini. Untuk pasien 1 sampai 23 bulan, ini kurang lebih 2 tahun lah ya. Ampinya diganti vancomycin. Ini aku lupa vancomycin golongan apa, dia agak nyeleneh juga golongannya. Yang jelas vancomycin bukan golongan penicillin maupun cephalosporin. Dia juga termasuk uh, last resort atau pelarian terakhir. Plus cephalosporin generasi ketiga bisa kayak cefotaxime juga yang sama yang atas atau ceftriaxone. Untuk pasien dewasa, ini tadi dimulai 2 tahun sampai 50 tahun, ini dewasa, sama dengan yang bayi tadi. Kemudian yang geriatri, vanco plus ampi. Jadi ada 3 kombinasi, ditambah gen cephalosporin, gen generasi 3. Ya, itu meningitis. Oke, apakah ada yang ditanyakan sebelum kita beranjak ke pembahasan soal? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lihat sejenak sambil ya refreshing. Aku juga tak stretching sebentar.